from the jaws of victory. This time, And I think in the modern game, with a nod to the Start to the game, Haaland, oh my goodness, Courtois! Benarkah Ilkay Gundogan sudah setuju gabung Barcelona? Barcelona dilaporkan bakal mengumumkan transfer Ilkay Gundogan setelah final Liga Champions 2022-2023. Kontrak Ilkay Gundogan di Manchester City akan kadaluarsa pada akhir musim 2022-2023. Sejumlah laporan menyebut gelandang timnas Jerman itu sudah mengambil keputusan untuk tidak memperbarui kontraknya dengan The Citizens. Dengan begitu, Gundogan akan berstatus agen bebas pada bursa transfer musim panas 2023. Setelah meninggalkan Man City, Gundogan dikabarkan bakal bergabung dengan raksasa Liga Spanyol, Barcelona. Gundogan dan Barcelona bahkan sudah sepakat secara verbal untuk kontrak selama 3 tahun. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, El Barca akan mengumumkan transfer playmaker berusia 32 tahun tersebut setelah final Liga Champions. Langkah tersebut diambil Barcelona agar tidak mengganggu fokus Gundogan jelang laga puncak Liga Champions. Sebagai kapten Manchester City, Gundogan jelas mempunyai tanggung jawab besar untuk membawa timnya menjuarai kompetisi antar klub paling elit di benua biru tersebut. Jika mampu melakukannya, klub milik Sheikh Mansour itu akan memenangi Liga Champions untuk pertama kalinya. Gelar Liga Champions tersebut juga akan melengkapi treble winners pada musim ini. Gundogan merupakan rekrutan pertama Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola pada 2016. Man City membeli gelandang berpostur 180 cm tersebut dari klub Bundesliga Borussia Dortmund seharga 21 juta pounds atau setara dengan 391 miliar rupiah. Gundogan masih cukup diandalkan Guardiola pada musim 2022-2023. Ilkay Gundogan dipercaya tampil dalam 50 pertandingan di lintas kompetisi. Prediksi Manchester City versus Inter Milan 11 Juni 2023. Final Liga Champions 2022-2023 antara Manchester City versus Inter Milan akan digelar di Atatürk Olympic Stadium, Istanbul, Turki. Pertandingan final UCL antara Man City versus Inter ini dijadwalkan live di SCTV dan video pada Minggu 11 Juni 2023 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Man City musim ini telah mengalahkan Arsenal dalam perburuan gelar juara Premier League, juga mengalahkan Manchester United di final Piala FA. Jika mampu meraih gelar Liga Champions perdananya, maka impian treble pasukan Josep Guardiola akan menjadi kenyataan. Kini mereka dihadapkan pada rintangan terakhir, yakni final melawan peraih treble 2009-2010 Inter Milan. Sebelum ini hanya ada satu klub Inggris yang pernah meraih treble, yakni Manchester United pada musim 1998-1999 silam. Status itu takkan lagi eksklusif andai musim ini sang rival sekota Man City bisa menyamainya. Man City sendiri begitu perkasa dan belum terkalahkan di Liga Champions musim ini. Man City adalah tim tertajam dengan 31 gol, juga memiliki Erling Haaland sang top skor serta Kevin De Bruyne sang top assist. Juara di grupnya, Man City kemudian mengkandaskan RB Leipzig, Bayern Munchen, dan juara bertahan Real Madrid untuk mencapai final kedua mereka di kompetisi ini. Di atas kertas dengan skuad yang lebih kuat, Man City bakal lebih difavoritkan. Namun, Man City tidak akan menganggap remeh lawan. Pasalnya, meski sepak terjangnya musim ini tak sehebat Man City, anak-anak asuhan Simone Inzaghi tetap bisa menjadi ancaman yang berbahaya. Man City dan Inter belum pernah bertemu sebelumnya. Ini akan menjadi pertemuan perdana mereka. Man City belum terkalahkan di Liga Champions musim ini. Man City adalah tim tertajam di Liga Champions pada musim ini. Prediksi skor akhir Manchester City 2 dan 0 untuk Inter Milan. Pep Guardiola akan melakukan segala cara demi juara Liga Champions. Pep Guardiola berhasil meraih banyak trofi juara bersama Manchester City.
Namun, ada satu gelar yang masih belum mampu dipersembahkan Guardiola untuk City, yakni Liga Champions. Sejak diasuh Guardiola pada awal musim 2016-2017, Manchester City menjelma menjadi raksasa sepak bola Eropa. Mereka sangat dominan di Premier League dengan torehan 4 gelar juara dalam 5 tahun terakhir. Pep Guardiola juga telah mempersembahkan trofi Piala FA dan Carabao Cup. Dan pemain-pemain Man City pun terbantu untuk meraih gelar individu pemain terbaik. Namun masalahnya, selama 7 tahun duduk di kursi manajer Man City, Pep Guardiola sendiri belum juga bisa mempersembahkan trofi Liga Champions. Bahkan bisa disebut bahwa gelar Liga Champions adalah satu-satunya beban yang tersisa oleh Guardiola di Manchester City. Man City pun punya skuad yang luar biasa dan hampir setiap musim disebut sebagai favorit juara Liga Champions. Namun sayangnya, mereka selalu gagal pada momen-momen krusial. Pada musim 2020-2021, Man City sendiri berhasil sampai ke final, tetapi kalah dari Chelsea. Lalu pada musim 2021-2022, langkah mereka pun terhenti pada semifinal. Trofi Liga Champions bukanlah satu-satunya alasan, tetapi saya mengakui bahwa trofi itu memang yang kami inginkan, ujar Guardiola di laman resmi Man City. Jika kami gagal juara, memang era saya di Man City tidak akan terasa sempurna, tetapi itu bukanlah satu-satunya alasan saya menekan kontrak yang baru. Guardiola sendiri memang telah menunjukkan komitmen jangka panjang bersama Man City. Dia pun sudah menekan perpanjangan kontrak sampai 30 Juni 2025 dan mungkin saja akan bertahan lebih lama lagi. Mateo Kovacic datang, Ilkay Gundogan dibuang. Arah kebijakan transfer Manchester City di musim panas 2023 sudah mulai terlihat. Citizens berusaha mencari seorang gelandang baru agar siap melepas gelandang lain yang ingin pergi. Dan rencana itu terbilang lancar untuk saat ini. Upaya Man City menggait Mateo Kovacic dari Chelsea demi bisa menggantikan posisi Ilkay Gundogan yang mungkin pergi berjalan dengan mulus. Menurut laporan Fabrizio Romano, Man City kini sudah mencapai kesepakatan personal dengan Kovacic. Man City sendiri hanya perlu membahas soal biaya transfer yang juga diperlukan. Kelancaran proses negosiasi tersebut seolah melebarkan jalan bagi Gundogan yang ingin hengkang dari Etihad Stadium. Sudah ada Arsenal, Barcelona, hingga Paris Saint-Germain yang mengantri untuk mendapatkan tanda tangannya. Perburuan Kovacic sendiri seharusnya sedikit lagi rampung. Man City pun dikabarkan akan membicarakan biaya transfer selepas final Liga Champions 2022-2023. Chelsea sendiri diketahui rela melepas pemain berusia 29 tahun tersebut di akhir musim 2022-2023. Dan kontraknya yang tinggal setahun dipastikan tidak akan diperpanjang. Dan Chelsea sendiri tampaknya akan longgar dalam urusan negosiasi harga. Hanya saja, The Blues akan memulai negosiasi di angka 40 juta pound sterling. Sementara untuk Kovacic hampir pasti datang, maka Man City pun rela membuang Gundogan. Kontrak baru untuk gelandang berusia 32 tahun itu tidak lagi jadi prioritas. Tawaran terakhir dari Man City adalah perpanjangan selama 2 tahun, tapi Gundogan belum mau memberikan konfirmasi apapun sampai setelah final Liga Champions 2022-2023.